Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atqana al-masnu'at wa fatara al-mawjudat wa amata al-ahya wa ahya al-amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul aradina was samawat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ma'dinus sa'adat, sahibul ayatil bayyinat wal mu'jizatil zahirat, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asy-syafi'u fi man yusalli alaihi yaumal hasarat, wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat. Wa ba'du, fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan, wa qila al mautu ka'sun wa kullu nasi syaribuh, wa qila al mautu babun wa kullu nasi dakhiluh, wa qila al-mautu sabilun wa kullun nasi qati'uh. Sadaqallah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah majlis zikir, para habaib, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, bapak kepala kelurahan, dan tentunya yang lain-lain yang insyaallah mahabbah, ta'zim, tasyrif, takrim saya tidak berkurang sedikit pun jikalau saya tidak menyebutkan satu persatunya. Saya ingin memberikan kesaksian saja, mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada tabsyir bagi almarhum bahwa beliau ini min akhlil khair. Ashhidu annahu min akhlil khair, ashhidu annahu min akhlil khair, ashhidu annahu min akhlil khair, wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Tasyhid ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh penulis kitab As-Salatu 'ala man mata min ahlil qiblah. Kata Nabi, man asna alaihi khairan wajabat lahul jannah, wa man asna alaihi syarran wajabat lahun nar. Antum syuhada'ullah fil ar, antum syuhada'ullah fil ar, antum syuhada'ullah fil ar. Siapa orang yang kalian man asnaitum, ya, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa orang yang kalian sanjungkan, kalian pujikan dia orang baik, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Maka pada malam hari ini saya sengaja datang meskipun dari Depok, ada ceramah juga di Depok, takziah juga. Saya sempatkan untuk sekedar memberikan tasyhid saja untuk almarhum, dan saya ajak bapak-bapak untuk syahid. Ya, kata man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa orang yang kalian sanjungkan, kalian pujikan atas diri orang itu kebaikan, maka wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Almarhum ini kalau boleh saya cerita orang yang tekun mengaji. Saya ingat sejak zaman dari almarhum Muallim Syafi'i Adzami rahmatullahi waridwanuh, beliau ngaji. Sepeninggal muallim beliau manusia ngaji juga. Senin pagi saya ditinggalkan warisan majelis almarhum di Jalan Haji Muhi itu, sampai beliau ikut terus pengajian di Pondok Pinang, beliau ikut juga. Ada 3 majelis yang saya hadiri, beliau juga ikut menghadiri. Ini saya lihat sebuah contoh bagi kita semuanya, sudah tua dan masih terus menekuni tafakuh fiddin. Terkadang-kadang juga suka menyodorkan kitab, nanya soal ibarah. Saya bilang, kayak nanti saya buka kamus dulu dah, kalau dadak-dadakan gini saya nggak bisa. Banyak konsultasi beliau, ya bacaan segala macam. Alhamdulillah
Saya kenal beliau dan saya kenang orang min akhlil khair. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingin kita memaknai kematian itu sebuah keindahan. Keindahannya di mana? Jadi kalau ada sabda Nabi, al mautu rahatul mu'min, kematian itu rohah, kesenangan bagi orang beriman. Di mana kesenangan kematian itu bagi orang beriman? Jadi dalam sebuah hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di hadapan para istrinya, waqila ba'du azwajih, di bagian istrinya, kata, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Wa qalat Aisyah, berkata Aisyah, inna la nakrahul mauta ya Rasulullah. Wa qala wa laysa dzaki. Jadi Nabi pernah menyatakan, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang senang cinta ketemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, Allah pun senang ketemu dengan dirinya. Wa man kariha, dan sebaliknya siapa orang yang benci, tidak senang liqa Allah, perjumpaannya dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Mendengar ini Aisyah, qalat Aisyah, inna lanakrahul mauta ya Rasulullah, sungguh kami ini tidak senang kematian. Sebab kalau ketemu dengan Allah kan harus lewat kematian. Inna lanakrahul mauta ya Rasulullah, kami ini tidak senang mati ya Rasulullah. Cepat dirut, walaysa dzaki, bukan begitu. Innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira bil jannah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa, walakinnal kafira idza ahdarahul mauta busyira bin nar fa kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Kenapa dia senang dengan kematian, kata Nabi? Bab orang beriman itu, kata Nabi, idza hadarahul maut. Mohon nanti yang paham bahasa nih, kalau orang beriman tuh hadarahul maut, kalau orang kafir walakin idza ahdarahul maut. Jadi kematian bagi orang beriman tuh naturally, alamiah, memang udah datang. Tapi orang kafir tuh ahdarahu, dihadirkan kepadanya kematian, seakan-akan belum mati dan dipaksa mati. Maka itu al mautu rohatul mu'min, udah waktunya pulang dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, kata Nabi, idza hadarahul mautu, bila hadir kepadanya, ja'ahul maut busyira bil jannah, diberitakan kepadanya surga. Itu falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, busyira bil jannah, diberitakan, diperlihatkan kepada surga ya dengan segala keindahannya. Karena yang diperlihatkan surga, fa ahabba liqa Allah, maka dia senang ketemu dengan Allah karena sudah diperlihatkan taman-taman untuknya. Fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allahu liqa, dan Allah pun senang ketemu dengan dia karena dia senang ketemu dengan Allah. Itu orang beriman kalau dia. Jadi diberitakan kepadanya surga, maka dia senang karena sudah dijanjikan surga. Almarhum seolah kan orang beriman, dan itu peristiwa yang dialaminya. Di rohahnya di situ. Kalau orang kafir, walakinnal kafiru idza ahdarahul maut busyira bin nar. Orang kafir bila dihadirkan kepadanya kematian, busyira bin nar, diberitakan kepadanya neraka. Karena diperlihatkan wa kariha liqa Allah, tidak senang dia ketemu dengan Allah, wa karihallahu liqa, Allah pun tidak senang ketemu dengan. Ini bedanya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan dalam Al-Quran, wattakhadha Ibrahim khalila, dan Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Nabi Ibrahim termasuk dalam Quran banyak nanya, dalam hadis pun banyak nanya. Salah satunya, arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi kepada Allah pun banyak nanya, kepada malaikat pun banyak nanya. Satu saat malaikat mendatangi Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk mencabut ruhnya. Ketika malaikat datang kepada Nabi Ibrahim nanya, ya, tanya kepada mereka, hal yambagi lil habibi ayyaqbida ruha habibi, hal yambagi lil habibi ayyaqbida ruha habibi, apakah pantas bagi Allah kekasihku ayyaqbida ruha habibi, dia mencabut ruh kekasihnya aku ini. Malaikat mau nyabut nyawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, hal yambagi lil habibi ayyaqbida ruha habibi, apakah pantas bagi Allah kekasihku itu mencabut ruh kekasihnya aku nih. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, karena dia kekasih Allah. Apakah pantas bagi Allah mencabut ruh kekasihnya aku? Malaikat sampai pulang lagi bingung mau dicabut nyawanya, ngomong begitu. Kalau bapak-bapak jangan coba-coba, malah bikin mengkelap, malaikat digejik sekalian. Apaan lo gue mau cabut pakai ngeles.
Hal yang bagi lil habibi ayyaqbidha ruha habibih, apakah pantas bagi Allah kekasihku ayyaqbidha, bahwa Allah mencabut ruha habibi. Sampai malaikat itu pulang lagi menghadap, ya Rabb, hambamu bilang begitu, hal yang bagi lil habib ayyaqbidha. Kata Allah, irji wa qul lahu, kembali engkau dan katakan kepada Ibrahim, hal yang bagi lil habibi ayyaqroha liqa'a habibih, kalau dia pantas mengaku kekasihku, apakah pantas hal yang bagi lil habib ayyaqroha liqa'a habibi, kalau dia ngaku kekasihku, apakah dia pantas tidak suka berjumpa dengan kekasihnya. Maka perjumpaan kita dengan Allah itu lewat kematian, dan orang-orang itu pasti senang ketemu dengan siapa? Kayaknya orang-orang soleh ketika urusan jenazah itu udah ajiluni, segerakan aku, lau alimtum minal khairi laqaddamtumuni, segerakan aku, jikalau kalian tahu dari kebajikan yang Allah sudah perlihatkan, laqaddamtumuni, kalian akan segerakan urusan aku. Begitu orang-orang beriman. Jadi alhamdulillah orang tua kita, guru kita nih, ya saya menapaki in memoriamnya, orang yang rajin ngaji insya Allah diperlihatkan oleh Allah surganya, maka ditempatkan di sisinya dengan penuh cucuran rahmat dan magfirahnya. Inilah orang-orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika diambil pun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam Hasyiah As-Sawi tafsir Jalalain, orang kafir tuh ya ayyatuhan nafsul khabisah irji'i ila jahannama wa adzabin alim wa rabbuki alaiki qadban. Itu bedanya. Kalau orang-orang beriman tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kalau orang kafir ya ayyatuhan nafsul khabisah, ini irji'i ila rabbik, ini irji'i ila jahannama wa adzabin alim wa rabbuki alaiki qadban. Kalau ini irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Almarhum sudah kita tidak bicarakan lagi. Sekarang kita nih, ya tabkuna ala amwatikum wa la tabkuna ala anfusikum, kalian menangisi orang-orang yang mati, kenapa kalian tidak menangisi diri kita yang menangisi diri kita? Apakah kita bisa menelusuri perjalanan hidup seperti almarhum nih, rajin ngaji, tekun, cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama? Mestinya saya sowan kepada beliau sebetulnya, tapi setiap Idul Fitri beliau hadir ke rumah, ya saya terima. Saya dari sini mau ke Buya Abdul Rahman Nawawi, dari rumah saya pasti ke Buya Abdul Rahman Nawawi beliau karena gurunya. Saya bilang mestinya saya ke rumah kiai ini silaturahim, tapi beliau selalu tiap lebaran. Alhamdulillah putra putrinya juga meneruskan, suka datang ke rumah musyawarah, alhamdulillah. Maka pada malam hari ini meskipun singkat, saya cuma bermohon kepada kita semuanya, sekarang yang dibutuhkan adalah keridhaan kita yang ditinggalkan ini. Keridhaan. Pernah terjadi dialog, Pak, dialog antara Imam Hasan Al-Bisri dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dialog nih sama juga. Imam Hasan Al-Bisri itu min kibari tabi'in, doanya sama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhat. Itu doanya berulang orang soleh gitu. Nah ketika sedang berdoa, Rabi'ah Al-Adawi itu menyimak sekali tangisannya Imam Hasan Al-Bisri, dengerin. Selesai doa dihampirilah orang soleh. Ini pertemuan antara Imam Hasan Al-Bisri dengan Rabi'ah Al-Adawiyah yang pernah dipermasalahkan oleh kelompok sebelah. Itulah sesatnya tasawuf katanya. Bagaimana mungkin seorang yang bukan mahramnya harus berjumpa dengan wanita ajnabiyah? Ulama jawab, orang-orang semakom Rabi'ah Al-Adawiyah dan Imam Hasan itu sudah tidak lagi berpikir syahwat, Pak. Sudah dilepaskan semua. Jadi pertemuan keduanya itu tidak ada mengandung syahwat duniawi, apalagi syahwat segala macam. Dijawab sama ulama, karena ini tuduhan, inilah kesesatan tasawuf. Bagaimana kalian menceritakan perjumpaan antara orang yang bukan mahramnya wanita ajnabiyah? Dijawab sama ulama, itu makom-makomnya sudah lagi tidak bicara makom kita. Ini bahkan yang mengkritik ini nih, mohon maaf nih, yang mengkritik ini nih, ya lagi ngaji kitab, gurunya ngeliat cecek kawin dia pulang. Lagi ngaji ngeliat cecek kawin dia pulang, mang cecek doang bisa, gue juga bisa. Ini yang mengkritik soal peristiwa ini. Ya, saya tidak bicara itunya lah. Ini sebagai jawaban aja untuk tidak menuduh-nuduh bid'ah segala sesat kan. Ketika ditanya, aku dengar tangisanmu dan tangismu dan ringik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dengar engkau minta ridha Allah. Katanya, anta ghairu adil. Engkau ini orang yang tidak adil. Engkau ini orang yang tidak adil. Imam Hasan Al-Bisri dibilang tidak adil, bingung. Tidak adilnya di mana? Engkau hanya minta ridha Allah,
Kau hanya minta ridho Allah, apakah engkau sudah ridho dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Imam Hasan Basri ditanya, engkau hanya minta ridho Allah, ridho kawal jannah, engkau hanya minta ridho Allah, tapi engkau sudah ridho nggak dengan Allah? Sampai Imam Hasan Al-Basri nanya lagi kepada Rabi'ul Adawiyah, ini kita harus akui bahwa dalam agama tuh orang perempuan bisa jadi lebih pintar dari orang laki. Nggak usah bicara agama, bapak suruh ngangi nasi bisa nggak di rumah? Ngangi nasi bisa nggak? Tuh hebatnya orang perempuan ngangi nasi tuh, centong bergerak, kipas bergerak. Kalau kita nih mau kipas bergerak, centongnya diem, centongnya bergerak, kipasnya. Orang perempuan hebat tuh, ya nggak? Kita mah tinggal gegaras doang, Pak. Itu nganginya pakai ilmu nggak? Pakai ilmu tuh. Saya pernah nyoba, Pak, nggak bisa tuh. Kipasnya bergerak, centongnya mati. Centongnya bergerak, kipasnya diem. Orang perempuan tuh. Itu dalam soal dapur aja bisa jadi lebih alim. Ini dalam ilmu juga banyak. Makanya Aisyah itu dipuji sama Nabi. Ya, khudhu nisfadinikum min hadhil humairah. Kalian ambil setengah agama, belajar kata Nabi, khudhu nisfadinikum min hadhil humairah. Ambil setengah agama kalian dari Humairah istriku. Maka sahabat banyak belajar dari Aisyah radhiyallahu anha. Balik lagi dialog antara Rabi'ah dan yang Hasan Al-Basri. Engkau ini orang enggak adil. Ya, engkau hanya minta ridho Allah, tapi sudahkah engkau ridho kepada Allah? Nanya lagi, kaifa rabbul abdi bi rabbih? Bagaimana ridhonya seorang hamba kepada Tuhannya? Kaifa ridhal abdi bi rabbih? Bagaimana ridhonya seorang hamba kepada Tuhannya? Sampai engkau tuduh aku tidak adil. Mari sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan keluarganya juga bisa menerapkan ini. Ridhal abdi bi rabbih, katanya ridhonya hamba kepada Tuhannya. Mudah-mudahan kita sampai sururul qalbi bi murril qada. Sururul qalbi bi murril qada. Senangnya hati dengan pahitnya takdir Allah Subhanahu. Coba bayang. Sururul qalbi bi murril qada. Senangnya hati dengan takdirnya Allah. Jadi kita pada saat ini semua keluarga sebetulnya yang enggak terlalu sedih, benar, malah senang. Orang tua kita sudah ketemu dengan penciptanya, Khaliknya. Karena kematian itu perjumpaan hamba dengan Khaliknya. Bagaimana kurang senang? Maka sururul qalbi bimurril qada. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada makom senang. Kalau ada takdir yang pahit, kita sikapi dengan senang. Maka dikatakan idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin. Jadi kita tahu keridhaan Allah, sebagaimana Nabi Musa nanya, keridhaan Allah di mana? Kata ulama, idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka. Kalau kau dapatkan dirimu, idza wajadta nafsaka radiyatan anhu ay anillah fa'lam annahu radin, ketahuilah Allah pun redha. Jadi keredhaan Allah itu ada di dalam keredhaan kita. Jadi kita tahu Allah redha kepada kita sejauh mana kita redha dengan takdirnya. Maka malam 40 hari ini kita tunjukkan keredhaan kita atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini saja sebagai tasyakur saya bisa hadir di sini, ta'zim saya kepada beliau, orang yang cinta ilmu, cinta pada guru dan cinta kebaikan. Mudah-mudahan ahli warisnya bisa meneruskan wa nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Jejak-jejak kakinya terus diteruskan oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan ya sedekah jariyah dan birrul walidain yang tidak pernah terputus untuk almarhum. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.